الفاتحة على سبيل المنزل الدين الحمد لله شرع الله والمعاشر وشرع ومشاهدين ومدادين ومدادين وجميع العلماء والأولياء والصالحين وملك الدعاء ومشاهد المغرب والعربين ومشاهد ومن أسأل إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين آمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويرضى علينا وعلى أحبابنا وعلى المسلمين من بركاتهم وصلاتهم وأنوارهم وعليهم وبركاتهم في الدنيا والآخرة وبنية الفرج عن عاجل المسلمين وبنية صلاح العباد أجمعين وعلى من رواه السلف الصالح من النية على بنية صالحة جامع لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف الإمام زين الدين البخاري رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلمه وبعلمنا وبعلم سائر الصالحين في الدارين آمين يا رب العالمين. في كتابه فتح المعين إلى قوله ورطوبة فرج. Warutubatu farjin lan teles-telese farji, cairan keputihan istilahnya. Warutubatu rafa atau ke pembahasan sebelumnya amal maniyu fatahirun khilafan di Malik wa kada bulhumu ghairi ma'iddah. Ini ataf ke golongan yang suci-suci. Ini golongan yang suci. Termasuk yang suci adalah warutubatu farjin. Lan teles-telese farji ai kubulin alal asah. Apa itu rutubah? Wa hiya utawi rutubatu farjin iku maun banyu abyadu kang putih mutaradidun kang pinter-pinter bainal madyi wal araqi lan keringet. Yakhruju kang metu apa ma mimba tinil farji alladzi la yajibu apa ghusluhu masih alladzi bi khilafi ma yakhruju mimma saking panggonan yajibu apa ghusluhu masih fa innahu mongko setune iku ma yakhruju mimma yajibu ghusluhu. Alhamdulillah ya dikumullah iku tahirun qat'an kelawan tanpa khilaf. Wa malan perkara yakhruju mi wara ibatinil farji saking burine batine farji fa innahu mongko satune ma yakhruju mi wara ibatinil farji iku najisun qat'an. Jadi ini versi Fathul Mu'in mengikuti pendapat Imam Ibnu Hajar. Cairan kemaluan yang biasanya keluar dari kemaluan seorang perempuan itu dibagi menjadi 3. Ada yang suci tanpa khilaf, ada yang najis tanpa khilaf, ada yang suci menurut qaul ashah. Yang suci tanpa khilaf yang keluar dari area luar. Jadi kayak keringat. Area luar ini maksudnya apa? Area yang tidak wajib dibasuh ketika istinja. Apa yang wajib dibasuh ketika istinja? Area yang wajibnya, yang wajib dibasuh ketika istinja. Apa area yang wajib dibasuh ketika istinja? Yaitu yang tampak, yang kelihatan ketika jongkok. Ya. Yang kelihatan ketika jongkok. Nah, jika cairan kemaluan itu keluarnya dari area situ, area yang wajib dibasuh, yaitu area yang tampak ketika jongkok, maka hukumnya suci tanpa khilaf. Karena hukumnya sama seperti keringat. Ada yang najis, ada yang suci menurut qaul ashah. Apa? Yang keluar dari batin. Batin ini dibagi menjadi 2 nanti. Ada batin, ada lebih batin lagi ya. Yang keluar dari batin ini suci menurut qaul ashah. Apa yang dimaksud batin? Ya bagian kemaluan yang tidak wajib dibasuh ketika istinja. Yaitu yang tidak tampak ketika jongkok. Tapi nggak terlalu dalam. Ukuran nggak terlalu dalam masih terjangkau oleh Mr. P.
Ya. Jadi area tempat bermain Mr. P ya, yang masih terjangkau oleh ya. Tapi ukuran SNI ya. Jadi yang keluar dari daerah itu suci menurut kaul asah. Pahaman aja. Bagi sebagian orang masih alam gaib ya. Yang keluar dari area itu suci menurut kaul asah. Lah yang lebih dari itu, yang lebih dalam lagi, keluar dari lebih dalam lagi, maka itu najis tanpa khilaf. Jadi kesimpulannya apa kesimpulannya? Ada tiga. Ada yang suci qat'an, ada yang najis qat'an. Qat'an maksudnya tanpa khilaf. Ada yang suci menurut kaul asah. Ini versi Fathul Mu'in ngikuti gurunya Imam Ibnu Hajar. Imam Romli punya pendapat beda, punya tafsir beda. Jadi nanti kalau nemu di kitab-kitab Hawashi keterangan yang beda dengan ini, yaitu mengikuti Imam Romli. Imam Romli punya tafsir yang lain. Kita terangkan apa yang ada di sini, ya, yang versi Imam Ibnu Hajar, versi Fathul Mu'in. Jadi suci qat'an tanpa khilaf, yaitu yang keluar dari area luar, yaitu area yang wajib dibasuh ketika istinja, yaitu area yang tampak ketika jongkok. Itu suci tanpa khilaf, karena hukumnya sama seperti keringat. Ada yang suci menurut asah, yaitu yang keluar dari batin, yaitu area yang tidak tampak ketika jongkok sehingga tidak wajib dibasuh ketika istinja, tapi tidak terlalu dalam. Ukurannya ya tadi itu wasolahu zakarul mujamih, area yang terjangkau oleh itu ya zakarul mujamih. Nah, ini suci menurut kaul asah, gak najis. Nah, kalau kena pakaian ya tidak wajib dicuci. Ya, ketika sholat misalnya tidak cebok dulu, maka tidak apa, nggak menyebabkan najis. Nah, begitu. Nah, ada yang najis qat'an, najis tanpa khilaf. Apa itu yang najis tanpa khilaf? Yaitu yang keluar dari area yang lebih dalam lagi, ya, dari area yang lebih dalam lagi. Jadi lebih dari itu najis qat'an tanpa khilaf. Jelas ya? Pertanyaannya, kalau ragu kan sulit kan ini mengetahui keluar dari mana itu kan sulit ya. Kalau ragu maka sesuai kaidah nahnu la nunajjis bisyak, kita itu tidak akan menghukumi najis hanya berdasar keraguan. Kalau ragu berarti dihukumi suci. Nah, kebiasaan yang umum begitu ya, biasanya ragu. Nah, ini maksud dari apa yang barusan kita baca. Nah, warutu batu farjin ini ataf kepada golongan yang suci, di ataf pada mani bulgham itu kan, ini semuanya suci ya, makanya rofat, ini semuanya suci. Jadi cairan kemaluan itu aikubul itu suci menurut qaul asah. Apa itu? Wahyamaun abyadu mutaraddidun bainal madji wal araq. Jadi cairan yang sifatnya itu tengah-tengah antara mati dan keringat. Ya tidak seencer keringat, tapi tidak seperti mati. Jadi mutaraddid. Yakhruju min batinil farjila. Ini yang suci alal asah. Kan tadi warutu batu farjin aikubulin alal asah. Artinya suci menurut qaul asah. Yang suci menurut asah ini yang mana? Ini. Yang yakhruju min batinil farji alladzi la yajibu ghusluh. Yang keluar dari area kemaluan yang tidak wajib dibasuh. Ini yang suci menurut asal, tapi yang nggak terlalu dalam ya, yaitu tadi ukurannya ya. Bi khilafi ma yakhruju mimma yajibu ghusluh. Beda kalau cairan itu keluar dari area yang wajib dibasuh. Fa innahu tahirun qat'an, ini suci qat'an, yaitu yang terlihat ketika jongkok. Beda juga wa ma yakhruju. Ai bi khilafi ma yakhruju min wara'i batinil farji. Beda kalau keluarnya lebih dalam lagi dari belakang batinnya, yaitu tadi yang tidak terjangkau zakarul mujamih. Maka ini apa hukumnya? Fa innahu najisun qat'an, najis tanpa khilaf. Sama juga najis kakulli kharijin minal batin, disamakan dengan itu. Apapun yang keluar dari dalam tubuh itu najis.
Nah, apapun yang keluar dari dalam tubuh, mau warnanya warna darah, warna jernih, warna apa saja ya, semua cairan yang keluar dari dalam itu najis. Wakal ma'i, ini dikritik ada wawunya ini baik oleh Tarsyah maupun oleh I'anah. Mestinya tidak usah wawu karena ini contoh kan ya. Nah, tidak masalah. Atof khos alal am. Kulli kharij minal batin ini najis. Termasuk juga contohnya kharij minal batin wakal ma'il kharij ma'al walad au qablahu. Itu. Ma'al walad sartani anak au qablahu atau sadurunge walad. Seperti cairan yang keluar bersama dengan anak atau sebelum keluarnya anak, cairan ketuban itu ya. Kan itu dari batin, najis itu. Jadi cairan ketuban itu najis. Kenapa? Keluar dari batin. Apapun yang keluar dari batin itu najis, termasuk item-itemnya nusnya. Itu keluar dari batin. Yang suci itu yang mustasna seperti madu. Ya. Seperti madu, kemudian susu, walaupun dari batin itu suci. Asal susu hewan yang halal dimakan. Yang haram dimakan susunya najis walaupun hewannya suci. Wala farqo lan ora ana beda iku mujud tadi cairan kemaluan tadi itu hukumnya tafsil 3 tadi itu sudah. Ada yang najis qot'an, suci qot'an, suci alal asoh. Ini hukum ini tidak membedakan bainan fisoliha ing dalam antarane pisai rutubah wa adamihi lan ora anane infisol alal mu'tamad. Qala ba'dhum sebagian ulama al farqu utai bedane bainar rutubah at-thahirah wan najisa iku al-ittisal wal infisal. Falawin fasolat mongko lamun pisah apa rutubah ya fafil kifayati mongko iku tetep ing dalam kitab al-kifayah anil imami nukil saking Imam Haramain annaha satuni rutubah iku najisatun. Yang muktamad cairan kemaluan hukumnya ya 3 model tadi. Suci alal asoh, suci qot'an, najis qot'an. Tidak dibedakan antara cairan itu muttasil atau munfasil. Ya. Munfasil itu sampai pisah dari kemaluan, netes ya. Sampai keluar pisah, netes dari kemaluan. Muttasil artinya sih nempel ada di kemaluan. Tidak ada bedanya menurut qaul utama. Ada sebagian fuqaha dhaif tapi ini membedakan. Yang munfasil itu najis, tidak usah tafsil. Yang muttasil baru ya. Nah, jadi perbedaan antara yang suci dengan yang najis adalah munfasil ataukah muttasil. Nah, ini tidak menjadi penentu. Nah, kenapa qaul dhaif ini kok mengatakan kalau munfasil langsung divonis najis? Karena kalau sampai munfasil keluar kemudian netes, itu tandanya dari batin. Kalau keluar dari luar tidak akan sampai netes. Itu anggapan qaul dhaif. Tapi sekali lagi itu dhaif. Yang mutamat tidak demikian. Muttasil munfasil tidak menjadi penentu. Tapi area keluarnya dari mana itu yang menentukan hukum. Wala yajibu apa ghuslu dzakaril mujami'i masuwi dzakari wong kang jima wal baidi lan dok wal waladi lan anak. Ketika dipastikan cairan kemaluan itu najis karena keluar dari dalam ya. Ketika dipastikan najis, tapi ketika ada orang jima, seorang istri yang mengeluarkan cairan kemaluan itu ya, yang divonis najis, tidak wajib setelah itu suami itu membasuh zakarnya. Bukan najis, ya makfu. Kalau keluarnya itu dari area yang terjangkau tadi kan suci kan ya, tidak wajib dibasuh, jelas. Seandainya dari batin kan najis kan ya, tetap tidak wajib dibasuh. Kenapa? Makfu. Begitu juga telur keluar itu misalnya seandainya kena kan dari dalam, di dalam kan najis kan ya, nah, di dalam kan basah asalnya kan ya, keluar kemudian kering.
Ini mestinya kan permukaan kulit telur itu kan mutanajis, enggak masalah, enggak wajib dicuci. Makfu. Kalau kena kotorannya ayam beda lagi. Ya, ini enggak, ya cuma keluar dalam keadaan bersih. Kan aslinya dari dalam kan otomatis mesti lembab, kan enggak mungkin kering enggak bisa keluar kan ya. Basah, cuman kena udara kemudian kering. Langsung kukusun tumpuk nang dhuwur sego, enggak masalah. Enggak mutanajis ya. Enggak wajib dibasuh ya. Enggak wajib. Walaupun keluarnya di dalam, begitu juga anak keluar itu kan disertai cairan kan. Ya, tadi cairannya hukumnya apa? Najis kan ya. Nah, tapi anak itu tidak wajib dimandikan setelah itu. Lu digendong apa enggak mutanajis tadi nanti ketika gendong. Enggak, makfu. Jadi basah-basah yang nempel ke badannya anak itu mesti basah kan, enggak mungkin kering keluar kalau keringnya. Nah, itu makfu itu. Jadi tidak wajib dimandikan untuk menghilangkan najis, tapi maksud enggak dicuci ya. Nah, begitu. Tapi seandainya enggak dimandikan itu tidak menyebabkan najis kepada yang gendong. Kenapa, makfu? Ya tidak wajib. Wala yajibu ghuslu dzakaril mujami' wal baiti wal waladi. Wa afta syekhuna kalau mutlak di Fathul Mu'in berarti yang dimaksud adalah Imam Ibnu Hajar ya. Gurunya banyak termasuk Ibnu Ziyad, tapi ketika mutlak maka yang dimaksud adalah Imam Ibnu Hajar. Wa afta syekhuna bil afi kelawan ngapura an rutubatil basuri saking cairane basur limubtala kaduwe wong kang den jupa biha kelawan basur biha kelawan rutubah. Jadi bahkan basur itu kan kalau orang penyakit bawasir itu kan ada yang keluar dari dalam ya, ada yang keluar dari dalam. Nah, keluar dari dalam kok mengeluarkan cairan. Nasallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada orang penyakitan bawasir kok mengeluarkan cairan dari dalam kan? Kaidahnya tadi kalau cairan dari dalam hukumnya apa? Najis. Nah, ini bagi orang yang kena penyakit itu nasallallahu alaihi wasallam. Seandainya dari dalam kan najis kan, tapi bagi orang yang kena penyakit itu hukumnya kata Imam Ibnu Hajar itu makfu. Jadi nggak selalu harus dicuci sarungnya itu. Masaktor makfu. Wakada. Nah, ini atof kepada ke atas lagi. Ke atas tadi bahas yang apa? Yang suci apa yang najis? Yang atas tadi loh, mulai rutubah tadi. Bahas suci kan ya? Atof membahas dari depan kan mani itu tohir. Kemudian dahak itu tohir, kemudian rutubatu farjin itu tohir. Ini atof ke sana ini. Wakadalan iku koyok mengkono rutubatu farjin. Atau ke bulgham langsung ke atas itu. Lan iku kayak mengkono bulgham ghairi maidah. Baidu ghairi makulin. Utawi endoke hayawan kang ora kena den pangan. Utawi endoke hayawan kang ora kena den pangan. Wa yahillu apa akluhu mangan bail alal asah. Termasuk suci adalah telurnya hewan yang enggak halal dimakan. Telur bajul. Ya. Bajul kan enggak halal dimakan. Telurnya suci dan halal dimakan ceplok. Telur bajul ya. Itu telurnya kobra misalnya ya, itu suci, halal dimakan asal nggak doror. Dengan catatan di sini nggak disebutkan, tapi Imam Ibnu Hajar Mu'ayyid ada di kitabnya di Tuhfah malam lam dororuhu di Tuhfah itu dikoyit begitu. Selama tidak diketahui doror ya haram gara-gara dorornya bukan gara-gara najis. Jadi kaidahnya mani dari semua hewan itu suci, kecuali jika hewannya najis seperti anjing dan babi. Hewan halal dimakan atau tidak halal dimakan, maninya suci. Telur juga begitu sama, seperti mani. Telurnya hewan, itu pokok hewannya tidak najis, itu suci telurnya dan halal dimakan. Baik hewannya halal dimakan atau tidak. Ya, telurnya ayam halal dimakan kan, suci dan halal dimakan. Telurnya bajulnya tidak halal dimakan,
telurnya suci dan halal untuk dimakan menurut qaul ashab. Nah ini jadi mani dan telur hukumnya sama. Pokok hewani suci, halal dimakan atau tidak hukumnya suci. Cuman kalau telur halal dimakan, kalau mani tidak halal dimakan karena mustaqbar ya. Kalau ASI air susu beda. Kalau air susu, kalau dari hewan yang halal dimakan seperti kuda, onta, kambing, sapi, maka suci dan halal dimakan. Tapi kalau hewannya tidak halal dimakan walaupun suci, susunya najis. Seperti himar, singa ya. Hewannya suci, tapi susunya najis. Tidak halal dimakan. Begitu. Jadi penting menguasai kaidah-kaidah kayak begitu itu, biar nggak bingung ya. Nah, jadi ditulis dirangkum kaidah dalam bab ini. Tulis CW, tulis kabeh kemenyemennya. Terus mari tadi ustaz. Wasyaru, ini termasuk yang suci juga. Wasyaru makulin lan rambute wulu maksudnya. Lan wulune hayawan kang kena den pangan. Warisuhu lan wulu elare. Makul sama, pokok intinya bulu atau rambut dari hewan yang halal dimakan itu hukumnya suci. Kalau hewan boleh dimakan, hukumnya suci. Ida ubina ing dalem nalikane den pisah apa sya'ru fi hayatihi ing dalem uripe makul. Jadi hewan itu kalau halal dimakan, bulunya yang dicabut ketika dalam keadaan hewan itu hidup, maka bulunya suci. Ini pengecualian dari kaidah. Kaidahnya kan begini. Setiap anggota tubuh hewan yang dicabut ketika hewan itu hidup, maka hukumnya sama seperti bangkainya. Ya kan? Wajus uhayyin kayadin mafsuli kamaitihi. Nggak nyetrum misalnya. Sebenarnya kok bisa pelajaran zukat ya. Terus mari ketutup Fathul Mu'in misalnya. Jadi hilang lah terus ketutup Fathul Mu'in, ketutup tugas, ketutup Fathul Mu'in mana ya? Wajus uhayyin kayadin mafsuli kamaiti. Wajus uhayyin anggota tubuh hewan yang hidup. Kayadin mafsuli seperti tangan yang dipotong. Kamaiti hukumnya sama seperti bangkainya. Bangkainya ayam apa? Najis. Lah kalau kakinya dipotong ketika masih hidup, ya sama seperti bangkainya najis. Sapi bangkainya apa? Najis. Lah kalau ada telinganya sapi keiris terpotong ketika masih hidup, sama seperti bangkainya najis. Tapi la sya'arul makuli. La sya'arul makuli dikecualikan dari itu. Lah bulu kan termasuk jus kan ya? Bulu kan termasuk jus. Tapi dikecualikan jika hewannya halal dimakan, bulu yang dicabut ketika hidup hukumnya tidak seperti bangkai. Hukumnya suci. Ayam bangkainya najis kan ya? Nah, kalau ayam itu hidup bulunya dicabut, hukumnya suci. Padahal kan jusnya ayam kan ya? Jusnya ayam mestinya kan hukumnya sama seperti bangkai. Tidak, bulunya dikecualikan. Suci. Ya. Asal ketika dicabut murni bulu. Walaupun kadang di ujungnya itu kan, di akarnya bulu itu kan ada kelihatan kayak merah-merah gitu ya. Tidak ada masalah, suci. Tapi lek katut sak kulite kayak burung, kadang burung kalau masih muda ya, manuk cendet, manuk apa itu, gentilang atau burung-burung yang lain, kadang kan kalau burungnya rusak oleh orangnya itu dicabuti biar tumbuh lagi lebih rapi ya. Nah itu kalau nyabutnya ndak hati-hati, kadang-kadang kulitnya ikut. Nah ketika dicabut kok kulitnya ikut, ya ikut kecabut, apalagi dagingnya ikut kecabut, maka najis. Kulitnya najis, bulunya ikut najis. Bukan mutan najis, tapi najis. Dagingnya ikut kecabut, dagingnya najis, bulu yang tercabut ikut
najis. Tapi kalau murni bulu hukumnya suci. Sapi, kambing, kuda. Jadi sampai naik kuda. Nah, kan halal dimakan kan kuda kan ya. Kemudian banyak bulunya yang nempel ada di sarung, ada di celana, suci. Kenapa? Bulunya hewan yang halal dimakan. Hukumnya suci. Kalau hewannya tidak halal dimakan, najis. Kayak himar. Ya, himar kan hewan suci, tapi haram dimakan. Maka bulunya sesuai kaidah tadi. Wajuz'u hayyin kayatin mafsuli kamaitihi. Jadi kalau himar, bangkainya himar benar suci kalau hidup kan, tapi kalau mati bangkainya apa? Nah, najis lah. Himar ketika hidup bulunya dicabut najis. Kucing bangkainya najis kan ya? Halal dimakan? Tidak halal. Maka sampean ngelus-ngelus apa kucing. Kok ada bulu yang nempel ke pakaian atau ke tangan sampean? Najis itu. Cuman kalau sedikit makfu. Kalau banyak tidak makfu. Kecuali bagi orang yang nunggangi himar. Ya, bagi orang yang nunggangi himar kan otomatis nempel agak banyak ya, makfu. Tapi kalau cuman sampai ngelus-ngelus himar, kalau sedikit 1 helai 2 helai bulu makfu. Kalau banyak tidak makfu. Tapi bagi orang yang nunggang lebih banyak makfunya ya. Begitu. Jelas? Jadi wasya'ru makulin warisihi idahubina fi hayati. Walau syukka lan lamun den mamangaken apa fi sya'rin ing dalem bulu atau rambut au nahwihi utawa sepadane sya'rin ahwa ana ta utawi sya'rin iku mimmakulin saking hayawan kang kena den pangan au min ghairihi utawa liyane makul au halin fasola utawa ana ta pisah apa sya'rin min hayyin saking hayawan kang urip au mayyitin utawa kang mati ya fawa mongko tawi sya'rin au nahwihi iku tahirun wa qiyasuhu utawi qiyase sya'rin iku annal azma setuhune beluk iku kadzalika koyok mengkono-mengkono sya'rin mengkono-mengkono tahir wa bihi lan kelawan iki qiyasuhu annal azma kadzalik wa bilan kelawan annal azma kadzalik sarraha mertelaken sapa sahibul jawahir fil jawahiri ing dalam kitab al jawahir. Tadi kan kalau bulu itu dicabut dari hewan yang halal dimakan, ketika hewannya masih hidup maka hukumnya apa? Suci. Kalau hewan tidak halal dimakan, najis. Kalau hewannya sudah mati jadi bangkai mutlakon. Hewan halal dimakan atau enggak halal dimakan, bangkainya najis, bulunya juga najis. Yang ditafsir itu kalau masih hidup, dibedakan antara makul atau ghairu makul. Nah, sekarang kalau kita enggak tahu, sampean beli penebah atau kemucingnya, kemucing membersihkan kaca itu, biasanya kayak bersihkan kaca di perapatan-perapatan, ya. Kemudian ada yang dari tali rafia ya, itu ada yang dari tali rafia itu langsung tidak usah dibahas. Kalau dari bulu, sampai tidak ngerti bulunya apa ini, bulunya hewan yang halal dimakan atau tidak halal dimakan, hewan suci apa hewan najis, diambil ketika hewannya masih hidup atau sudah mati. Kalau sudah mati dibelai dengan sah atau bangkai. Kan serba mungkin. Ya apa hukumnya di sini? Hukumnya fahuwa tahirun. Sudah suci. Kenapa? Sesuai dengan kaidah nahnu la najis bisyar. Pokok ndak weruh menuai. Walaupun ada isu, selama ndak ya yakin. Kayak ada isu dulu kuas ya. Ada isu katanya dari bulu babi. Lek sampean tahu atau dikasih tahu orang sikoh, ya percaya. Tapi kalau tidak sekedar isu-isu, cari ini grup sebelah itu kan dia kalau sebelah bisa.
Sopo sebelah itu sebelah tidak jelas sumber awal itu tidak jelas, muter-muter sebelah terus saya. Nah, ini maka hukumnya tetap suci. Jadi pokok lek ndak yakin hukumnya suci. Baik itu kemucing atau apapun sudah ya. Di sini ndak khusus sya'rin au nahwi atau semisalnya. Ndak khusus sya'rin. Kulit juga sama. Kulitnya, kulit hewan, rambak misalnya. Ini rambak apa ini? Ngomongin marano video jadi orang rambak babi barangnya. Sampai Anda tahu apakah ini rambak sapi, apa rambak babi, rambak uang misalnya. Anda tidak tahu ya, nggak tahu. Maka hukumnya suci. Tulang juga sama. Ketika nggak tahu ini tulang apa ini, hewan suci apa hewan najis, maka hukumnya suci. Kalau tahu ya pengetahuan itu yang diikuti. Kalau tidak tahu maka dihukumi suci. Walaupun kelemperaan. Sampean misalnya apa? Di jalan, pinggir jalan itu nemu tulang. Tulangnya apa ini? Tulangnya sapi, bekas orang kurban, atau tulangnya hewan yang najis. Seandainya tulangnya sapi, ini sapinya dibelai atau bangkai, tidak tahu ya. Walaupun kelemperaan di beluduan misalnya ya, hukumnya apa? Suci. Kenapa? Tulang itu walaupun suci, biasa kelemperaan apa enggak? Biasa berserakan apa enggak kalau tulang? Biasa dibuang apa enggak? Walaupun suci, biasa dibuang. Jadi walaupun nemu di di beluduan, di tempat sampah ya, tulang yang nggak tahu ini suci apa enggak dihukumi suci. Kenapa? Tulang itu walaupun suci biasa dibuang. Bulu juga begitu, bulu ayam kan, walaupun suci biasa dibuang apa enggak? Biasa dibuang kan. Jadi walaupun nemunya di tempat sampah, bulu ayam, mungkin ini dari ayam yang bangkai atau terpisah ketika hidup, maka hukumnya suci. Kulit juga begitu. Karena di hurufnya musannaf ini mungkin kulit itu biasa dibuang, sekarang nggak ada kulit dibuangnya. Terbiasa kelemperaan, maka ketika kita tidak tahu ya dihukumi suci. Beda kalau daging nggak bisa, ada daging leleran di beluduan. Oh ini nggak tahu kita, suci berarti. Bahwa tohir enggak. Kalau daging dibedakan. Kalau daging walaupun di daerah Muslim kayak di Pasuruan, daerah penduduknya mayoritas Muslim. Kalau sampai nemu daging kelemperaan, berserakan ada di pinggir jalan, ada di tempat sampah, maka kita hukumi najis. Hukumi haram untuk dimakan. Kenapa? Apa biasa ada daging suci dibuang begitu? Ada biasa? Enggak. Ya, enggak biasa. Karena itu kalau berserakan ada di pinggir jalan atau tempat sampah, tanda berarti bangkai. Karena kalau suci nggak akan dibuang sama orang. Nah, beda kalau kita marung kan tidak berserakan kan ya. Daging ayam, daging kambing, ya, daging sapi. Kita tidak tahu kan ini penyembelihannya benar atau kan? Tidak tahu kan ya. Tidak tahu sah apa enggak penyembelihannya. Ini dibelai ketika masih hidup atau tiren. Mati kemarin dibeli sekarang ya. Nah, gitu. Kita kan tidak tahu kan ya. Maka husnudon, kalau daerahnya Muslim, kita husnudon itu dibelai dengan benar. Kenapa? Melihat dohirnya orang Muslim, walaupun sekarang banyak poros lapor ya. Nah, dohirnya orang Muslim kita husnudon. Muslim itu tidak bakalan lah nyuguhkan daging yang najis. Kita husnudon begitu. Jelas ya. Jadi kalau ada di jual ada di warung itu kita husnudon suci asal daerahnya Muslim. Kalau berserakan daging tidak sama dengan tulang, tidak sama dengan bulu tadi. Paham ya? Beda kalau sampean pergi ke Bromo sana, tidak boleh di situ daging sampean makan ya. Kenapa? Wong Hindu, wong Buddha ya. Orang Hindu, nah tidak boleh penyembelihan mereka tidak sah. Halal versi dia, versi kita halal kondi tidak bisa. Kecuali kalau kita tahu bahwa itu yang nyembelih adalah Muslim dan disembelih dengan
benar kalau di daerah Bromo sana. Kalau di daerah Pasuruan kota ini tidak usah. Pokok warung muslim ya berarti secara halal begitu, secara halal. Dan Rasulullah SAW pun begitu. Di zaman Rasulullah itu beredar di pasaran keju yang didatangkan dari negeri Syam. Syam itu Yordania, Syria, Lebanon, dan sebagian wilayah Palestina itu namanya Syam. Jauh dari Madinah. Dulu itu pernah di Hijaz, di Haramain itu kan terbiasa orang-orang Mekah itu, orang-orang Haramain itu melakukan perdagangan ke Syam. Jadi bawa barang dari Mekah dijual ke Syam dan pulangnya bawa barang dari Syam dijual di Mekah dan Madinah. Nah, beredar di pasaran keju yang berasal dari Syam. Dan ada isu, tidak jelas sumbernya, ada isu bahwa keju itu mengandung bahan dari unsur babi. Mengandung bahan dari unsur babi. Tapi nggak jelas sumbernya. Nah, kemudian keju tersebut ada yang memberikan pada Rasulullah disuguhkan. Rasulullah makan tidak pakai nanya. Rasulullah makan tidak pakai nanya. Berarti ini menunjukkan apa? Halal. Ketika ada makanan yang diisukan begitu halal. Tapi lek sampean beli ya butuh sing hati-hati. Lek disuguhi, oh babine tanda iki. Disuguhi melama ya. Kamu tidak sopan ini ya. Nah, jangan begitu. Jadi suguhi ya wis rega senangkan orang yang menyuguhi. Tapi lek sampean beli ya sing hati-hati. Ya, sing hati-hati. Sama di zaman sekarang ini ayam yang beredar di pasaran itu, di pasaran dimanapun termasuk di Pasuruan, ini bukan berita toko grup sebelah, ini kenyataan. Saya pernah ngisi seminar di kantor PCNU Pasuruan. Narasumbernya waktu itu saya sama Ketua Juleha Jatim. Juleha, Juru Sembelih Halal tingkat Jawa Timur. Dia cerita, si Ketua Juleha ini cerita bahwa berdasar penelitian waktu itu sekitar 4 tahunan yang lalu, 4 atau 3 tahun yang lalu, dia cerita bahwa berdasar penelitian survei yang dilakukan oleh salah satu tim dari UIN Surabaya dan lembaga penelitian yang ada di Batu, meneliti ayam potong yang beredar di pasaran Jawa Timur. Itu hasilnya menunjukkan 85% penyembelihannya tidak sah. Jadi kemungkinan halal itu cuma 15%. Ayam potong yang beredar di pasaran, baik mentahnya atau matang di warung-warung, itu kemungkinan halalnya hanya 15%. Karena 85% nggak sah. Itu kata beliau. Dan saya sendiri sering membuktikan. Beberapa rumah makan di Pasuruan, ada di warung Gowo ke Timur, itu pernah menemukan penyembelihannya tidak sah. Ada warung Gowo ke utara, tidak sah. Ada di jalan utama kota Pasuruan itu tidak sah. Ada di perempatan pertigaan Tembok Rejo ke arah Sidogiri, Keraton ini ya, ke selatan dikit, itu juga ada. Saya menemukan sendiri tidak sah. Di Batu pernah saya menemukan sendiri tidak sah. Saya sendiri, pengalaman saya sendiri ini, bukan cerita dari orang. Yang cerita orang banyak lagi ya, sering kali. Dan di pasar-pasar itu dulu almarhum guru kita Ustaz Hasan Bisri itu waktu jadi pengurus MUI Kabupaten Pasuruan pernah membentuk tim melakukan penelitian. Waktu itu kalau nggak salah di pasar Pan sama di pasar Wonorejo, sama
Di pasar-pasar ayam potong yang dijual itu diteliti penyembelihannya kebanyakan nggak sah. Pernah melakukan penelitian langsung ke pasar-pasar. Dan banyak lagi hal-hal kayak gitu. Saya sendiri juga biasanya kalau beli ayam ke pasar itu minta yang masih utuh, belum dipotong-potong. Tak cek dulu penyembelihannya. Beberapa ada sah. Saya minta, saya cek penyembelihannya sah, udah tak beli semua dipotong-potong. Dulu gara-gara seperti itu akhirnya saya itu nggak berani beli ayam potong yang dijual di pasar-pasar itu, karena banyak sekali saya sendiri menemukan berkali-kali, ya saya bukan hanya baca berita ya, saya sendiri pengalaman menemukan. Kemudian akhirnya ada yang menyarankan sebaiknya beli ayam hidup dibelehkan di pasar Gading, dibelehkan. Tapi kalau belehkan ngomong belehnya pondokan, hanya tak turuti, saya belehkan di sana, belehnya pondokan. Ternyata beda kalau kita ngomongnya beleh coro pondokan, itu pisaunya itu diputer begini. Jadi ngirisnya diputer begini. Jadi kemungkinan sah itu sangat besar sekali. Pernah suatu ketika saya lupa nggak ngomong, akhirnya belai kayak biasa. Kayak saya lihat ketika dia belai punyanya orang, ketika saya ngomong pondokan diputer. Ketika dia belai punya orang, dia sendiri ya nggak usah dibantu siapa, lehernya diteguk begitu, belainya. Bukan begini ya, seret gini dok, masukkan ke tong, kemudian dibersihkan, dipotong-potong. Saya pernah lupa nggak ngomong, padahal sering ke situ, teman-teman. Mungkin dia lupa ya, lupa nggak ngomong kayak gitu ya, belanya sering gitu dok. Untungnya waktu itu saya ngomong jangan dipotong, dibersihkan aja bulunya. Tak bawa pulang, nyembelihkan 2 saya waktu itu. Ternyata dari 2 ekor yang dipotong itu satunya nggak sah, satunya nggak sah. Jelas ya? Nah, jadi ayam yang hidup disembelih kemungkinan besar yang beredar itu lebih banyak yang nggak sah. Ini yang hidup dibeleh. Dan lebih parah lagi, banyak di tempat penyembelihan itu ayam yang mati belum dibeleh. Kelemparan biasanya dibawakan ya, ditumpuk, nggak dibuang itu, dibersihkan bulunya. Pernah ada yang nanya, ini kenapa kok dibersihkan kayak ayam sembelihan itu dipotong-potong gitu. Kenapa kok dibersihkan, ini kan ayam bangkai. Iya, orang sing jogo iku ngomongnya ayam gitu. Sebagian ya. Bukan berarti saya menvonis semua penjual mie ayam begitu, enggak, tapi ada orang-orang mie ayam yang ngambil kayak gitu. Harganya lebih murah. Ya. Harganya lebih murah. Ada yang ngambil dari situ lah ini. Lah sing wis dibelai itu loh banyak yang enggak sah, ditambah sing iku mang dibelai setelah mati ya. Belai setelah mati. Nah, karena itu ya perlu hati-hati kalau kita beli, ya sebaiknya itu beli ke, jadi mungkin jazakallahu khair kalau sampai ada misalnya dari sampean ini yang misalnya bisnis ayam potong halal, jadi belai dengan cara yang halal kayak merek yang gede gitu. Bisnis ayam potong halal, tonjolkan sisi halalnya itu, dikai poster-poster di tempat penjualannya itu tentang pentingnya makanan halal, bersertifikat misalnya dan seterusnya. Oh, insya Allah prospek cerah itu ya, walaupun ya perlu modal mesti tapi niatlah dulu ya, niat. Jadi misalnya ada yang usaha seperti itu ditonjolkan ya, ayam potong halal, tanpa menvonis yang lain haram, ya. Cuma tonjolkan ayam potong halal, sembelihan ala santri, ya. Dijamin halal. Begitu, insya Allah itu banyak yang kepingin beli ke situ nanti ya. Dan barokah. Diniati jangan hanya bisnis. Niatono menyediakan ayam potong halal untuk masyarakat. Biar masyarakat itu makanannya halal, biar cakang ibadah orang-orang itu. Kenapa? Dalam hadis katakan apa? Man akalal haram asad jawarihu sya'an.
Orang yang makan makanan haram, badannya akan maksiat, mau tidak mau akan maksiat. Sebaliknya man akalal halal atau ajawanihu sya'a apa. Orang yang makan makanan halal, badannya akan taat, mau atau tidak mau akan taat. Paham ya? Begitu. Nah, niatkan untuk begitu, niatkan untuk menyediakan makanan halal bagi masyarakat muslim. Sampai dapat pahala di samping oleh bisnis. Ya, itu kedua itu. Jadi akhirat oleh, dunia oleh. Seandainya ada yang usaha seperti itu, bagus sekali. Bagus sekali. Jadi ayam potong, halal. Buka di mana? Nah, nanti habis itu kalau laris buka cabangnya. Nah, begitu. Nah, nanti insya Allah kalau ketika begitu laris, yang lain itu akan niru wisan. Akhirnya tercipta, akhirnya yang asalnya 85% tidak sah, bisa berubah nanti 100% sah. Harapannya begitu. Jadi pertama sampai laris mulai kan ya. Nah, nanti banyak yang muncul, tiru-tiru wisan seperti itu. Walaupun sampai mau pelanggan kurang, tapi oleh ganjaran apa? Jariah. Ganjaran ini milih terus itu gara mansana sunatan hasanah ya. Insya Allah tidak kurang loh usaha lain ya. Nah, itu. Usaha. Nah, jadi sangat memprihatinkan. Dan Habib Alwi bin Syihab Wali Kutub di zamannya itu pernah mengatakan orang yang makan makanan haram dan tahu kalau itu haram, yaitu berdampak dia berdosa dan efek batin berlaku tadi itu ya. Badannya males ibadah, semangat enteng lek kongkon masih ya. Lah ketika dia tidak tahu tapi sembrono. Tidak tahu kalau itu haram tapi sembrono wis kabare kaya ngono wis si sembrono ae. Maka efek batin tetap berlaku walaupun dia tidak dosa. Secara fikih kan halal kan ya. Nahnu la nunajjis bisa wis pokoke di warung husnudzon bener ya. Tapi tidak sampai sembarangan, efek batin ini nanti sampai ibadah males. Lek maksiat semangat. Walaupun tidak dosa, nahnu la nunajjis bisa, tapi efek batinnya itu. Ya. Efek batinnya. Dan yang jadi mani itu kan makan dari makanan kan, sari makanan itu yang jadi mani. Mana tadi anak. Aku tidak mesakat. Nah begitu. Nah begitu. Karena itu penting itu diupayakan seandainya ada dari sampean yang ada modal usaha seperti itu, dimulai dari kecil-kecilan, mulai di desa netok Islam, engkau laris keliling, itu, engkau siap antar sekabupaten Pasuruan, harus sak Jawa Timur, sak Indonesia, orang impor, ekspor ya, ekspor nang luar negeri, begitu. Jadi penting itu diusahakan, penting karena memprihatinkan sekali. Semoga jadi manfaat barakallahu fiikum. Amin.